Cek, halo Sobat Anime, gas lagi dah jawaban. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini murid-murid dari sekte Xuanlong mereka pun datang menuju keluarga Luo dan mereka mencoba untuk mencari tahu tentang apa yang dimiliki oleh Zaofan. Latar belakang apa yang dimiliki oleh Zaofan. Tapi ketika mereka mencoba untuk dapat mencari tahu lebih jauh tentang Zaofan, justru yang ada mereka jadi tambah bingung. Latar belakang Zaofan sungguh sangat tidak jelas hingga membuat Wu Qingqiu dia pun stres. Mencoba mencari tahu yang ada malah jadi tambah bingung. Dan setelahnya Wu Qingqiu dia pun kembali menemui seorang tetua dan di sini orang tua ini dia pun mengatakan dan juga bertanya apa yang telah mereka dapatkan dari keluarga Luo setelah mereka pergi menyelidiki apakah ini semua ada sangkut pautnya dengan Zaofan. Namun di sini untuk Wu Qingqiu dan juga yang lainnya mereka justru malah diam mendapatkan pertanyaan dari tetua Du. Namun melihat mereka semua yang terdiam membuat tetua Du dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat Wu Qingqiu dia pun mengatakan kalau mereka sebelumnya mencari tahu tentang latar belakang yang dimiliki oleh Zaofan, tapi sayangnya semakin mereka mencari tahu semakin rumit. Di sini Wu Qingqiu dia mengatakan kalau sebelumnya mereka pergi menuju keluarga Luo dan mereka melihat perkembangan yang dimiliki oleh keluarga Luo sungguh sangat luar biasa. Bahkan saat ini kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Luo sudah mendekati kekuatan yang dimiliki oleh kekaisaran kelas 1. Ucap dari Wu Qingqiu yang membuat tetua ini dia nggak peduli. Dimana dia mengatakan kalau perkembangan yang dimiliki oleh keluarga Luo memang luar biasa, tapi itu semua masih belum cukup untuk dapat memusnahkan sebuah sekte. Jadi meskipun mereka telah berkembang dengan sangat pesat, mereka tidak memiliki sebuah kemampuan untuk dapat melakukannya. Dan saat ini mereka juga bisa menyampingkan keluarga Luo tidak masuk ke dalam daftar curiga. Di sini orang tua ini dia juga bertanya lantas apa? Apakah ada informasi lain yang telah mereka dapatkan yang membuat Wu Qingqiu dia agak sedikit ragu-ragu. Namun melihat Wu Qingqiu yang ragu-ragu membuat orang tua ini dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Wu Qingqiu jadi ragu seperti ini? Padahal sebelumnya Wu Qingqiu adalah orang yang sangat tajam, cakap dan juga berwibawa. Tapi kenapa hari ini kau ragu-ragu? Bagaimana penyelidikannya? Katakan, ucap dari tetua Du. Di sini Wu Qingqiu dia mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi dari keluarga Luo kalau ada sebuah tempat yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu tempat yang disebut sebagai Gunung Tianmu. Dan pemilik dari tempat itu adalah seorang penguasa yang bernama Kaisar Jio. Dan tetua, apakah kau pernah mendengar nama itu? Ucap dari Wu Qingqiu. Yang membuat tetua Du dia pun bingung tentang Gunung Tianmu. Dan dia juga bertanya siapa Kaisar Jio, siapa itu? Ucap dari tetua Du. Namun melihat tetua Du yang sepertinya nggak kenal dengan Kaisar Jio membuat Wu Qingqiu dia sudah menebaknya. Tapi untuk orang tua ini dia mengatakan kalau wilayah barat sungguh sangat luas dan bagaimana mungkin dia mengingat setiap nama orang yang ada di wilayah barat, apalagi tempat yang bernama Gunung Tianmu. Nggak tahu, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga bertanya kenapa aku harus tahu tentang orang itu? Ucap dari tetua Du yang membuat Wu Qingqiu dia mengatakan memang benar kalau wilayah barat sungguh sangat luas dan orang-orang yang menghuninya juga sangat banyak. Namun jika dia hanyalah orang biasa mungkin bukan sebuah masalah, tapi yang masalahnya adalah Zaofan. Di sini Wu Qingqiu dia mengatakan kalau Zaofan adalah murid nomor 1 yang dimiliki oleh wilayah barat. Bahkan kekuatannya juga telah diakui oleh Kedua Supreme. Dan saat ini Zaofan sepertinya dia memiliki hubungan dengan Gunung Tianmu. Di sini Wu Qingqiu dia mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi kalau Kaisar Jio adalah guru dari Zaofan. Lantas jika saja muridnya segila itu memiliki kemampuan menjadi jenis nomor 1 yang ada di wilayah barat, lantas bagaimana dengan gurunya? Ucap dari Wu Qingqiu yang membuat tetua Du dia pun shock. Apa? Jadi maksudmu dia adalah guru dari Zaofan? Ucap dari tetua Du. Di sini tetua Du dia pun bertanya teknik bela diri apa yang dimiliki oleh Zaofan sungguh sangat aneh. Semua tentang Zaofan sungguh luar biasa dan tidak ada satupun di wilayah barat yang memiliki kemampuan yang sama dengan Zaofan. Dan jika pria itu adalah guru dari Zaofan tentunya dia pastinya bukanlah orang biasa. Ucap dari tetua Du yang mulai keringat dingin. Tapi ketika tetua Du sedang berpikir lebih jauh lagi tentang kemampuan apa kira-kira yang dimiliki oleh guru dari Zaofan, di sini mereka pun mendapatkan sebuah kunjungan kembali dari mereka yang baru saja datang, yaitu Shi Tianxiang, Yanmo dan juga yang lainnya bersama dengan tetua O. Di sini tetua O dia pun kesal ketika dia baru saja kembali dari sekte binatang buas dan dia tidak mendapatkan satupun informasi tentang apa yang terjadi di tempat itu, yang membuat tetua O dia pun kesal dan dia mengatakan kalau musuhnya sungguh sangat licik. Dia tidak memberikan jejak apapun. Bahkan saat ini untuk seluruh kekaisaran Xuanlong mereka juga tidak mendapatkan sebuah informasi apapun. Bahkan para bangsawan mereka juga telah disingkirkan dan tidak ada informasi apapun. Ucap dari tetua O yang kesal yang baru saja datang. Namun melihat rekan-rekan mereka yang baru saja datang membuat Wu Qingqiu dia pun bertanya kepada Yanmo tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hasilnya. Dan untuk Yanmo dia mengatakan kalau sebelumnya perjalanan mereka sia-sia. Di sini Yanmo dia mengatakan kalau sebelumnya tidak ada satupun jejak-jejak yang telah ditinggalkan di sekte binatang buas dan mereka tidak menemukan apapun.
Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dapat dibayangkan, memiliki kemampuan gila seperti ini di wilayah barat. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka, orang-orang yang sangat-sangat gila, ucap dari Yanmo. Tapi di sini untuk tetua O yang baru saja datang dan tidak disambut oleh tetua Adu yang sibuk sendiri, membuat orang tua ini dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kau tidak menyapaku, ucap dari tetua O. Dan untuk tetua Adu, dia mengatakan kalau saat ini wilayah barat sungguh sangat aneh. Dan dia juga bertanya apakah tetua O dia pernah mendengar seseorang yang bernama Kaisar Jio dan juga tempat yang disebut sebagai Gunung Tianmo, ucap dari orang tua ini yang membuat tetua O dia pun bingung. Kaisar Jio, sang penguasa Kaisar Jio. Sungguh nama yang memalukan. Mengakui dirinya sebagai seorang kaisar dan juga penguasa. Seperti dia ingin mencari masalah saja, ucap dari tetua O. Di sini tetua O dia mengatakan kalau hanya ada satu orang yang bisa mengklaim dirinya sosok sebagai kaisar dan juga penguasa yang tidak terkalahkan. Dan memang dia orang yang sangat kuat dan tidak ada satupun yang dapat membantahnya. Karena ya memang tidak ada satupun yang dapat melawan orang tua itu. Sungguh sangat mengerikan. Dan untuk Kaisar Jio, aku rasa dia tidak memiliki kemampuan yang setara dengan orang tua itu, ucap dari tetua O. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua Du. Di sini tetua Du dia mengatakan kalau sepertinya Kaisar Jio harusnya dia tidak sekuat orang gila itu, sosok penguasa yang ada di wilayah tengah. Tapi jika orang tua itu sekuat dengan dia, penguasa wilayah tengah, tentunya ini akan menjadi masalah bagi wilayah barat, bencana untuk wilayah barat, ucap dari tetua Du. Di sini tetua Adu dia juga mengatakan jika saja perkiraan mereka benar, harusnya mereka tidak lagi perlu menyelidiki tentang ini semua dan lebih baik mereka menghindar dan juga mencari jarak selagi mereka memiliki kesempatan, ucap dari tetua Adu yang membuat tetua O dia pun bingung. Apa maksudmu? Memangnya siapa sebenarnya Kaisar Jio ini? Apakah kau pernah memprovokasinya? Ucap dari tetua O. Dan untuk tetua Adu dia mengatakan kalau dia tidak pernah bertemu dengan sosok yang bernama itu. Bahkan dia juga tidak tahu bentuknya seperti apa dan tingkat kultivasinya. Lantas bagaimana mungkin aku bisa menyinggung orang tua itu? Ucap dari tetua Adu. Tapi yang menjadi masalahnya sepertinya sekte Moche mereka telah menyinggungnya hingga membuat mereka dimusnahkan. Bagaimanapun juga, kabarnya orang tua itu adalah guru dari Zauvan, ucap dari tetua Adu yang mengejutkan bagi tetua O. Di sini tetua O dia pun shock ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata sosok yang mereka bicarakan adalah guru dari Zauvan, yang membuat tetua O dia pun bertanya, apa jadi maksudmu? Rangkaian pemusnahan ini semua adalah balas dendam untuk Zauvan, ucap dari orang tua ini. Tapi bagaimana bisa dia memiliki kemampuan mengerikan itu? Tapi di sini untuk tetua O dia pun juga bingung bagaimana mungkin jika saja memang ada sosok yang kuat seperti itu. Informasinya tidak pernah mereka dengar yang membuat tetua O dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua Adu. Di sini tetua Adu dia juga bingung, tapi jika memang ada sosok yang berani mengklaim dirinya sebagai seorang kaisar penguasa, tentunya harusnya dia bukanlah orang biasa, ucap dari tetua Adu. Dan yang paling penting dia adalah guru dari Zauvan. Dan jika saja muridnya mengerikan seperti itu, lantas bayangkan sekuat apa gurunya itu, ucap dari tetua Adu yang hal itu juga dibenarkan oleh tetua O. Dan dia juga berpikir jika itu benar, lantas harusnya ini semua sudah semakin jelas kalau peristiwa ini semua adalah upaya untuk dapat balas dendam. Dan sekarang sekte Moche dan juga sekte Xuantian mereka juga telah dimusnahkan, dan harusnya jika itu benar target selanjutnya adalah sekte kebenaran Tianxing, ucap dari mereka berdua. Tapi di sini mereka juga tahu kalau sekte kebenaran Tianxing bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk dapat menyingkirkannya, mengingat mereka memiliki beberapa aliran asal fusion dan apalagi mereka juga dijaga oleh Xiao Yunxiang yang merupakan salah satu pendekar yang cukup kuat. Dan tentunya memusnahkannya tidak akan semudah itu, ucap dari tetua itu. Tapi tetap saja di sini mereka juga berpikir jika saja sang penguasa yang disebut sebagai Kaisar Jio dia sangat kuat dan dia ingin balas dendam, tentunya hal itu mungkin saja terjadi, ucap dari tetua O. Tapi ketika mereka sedang berpikir lebih jauh, tiba-tiba aja ada yang datang dan juga melaporkan kalau saat ini mereka baru saja kembali dari sekte kebenaran Tianxing, dan itu adalah Sui Rohua dan juga yang lainnya. Di sini Sui Rohua dengan panik dia mengatakan kalau dia baru aja kembali dari sekte kebenaran Tianxing dan kalau saat ini sekte kebenaran Tianxing telah dimusnahkan. Dan sama seperti sekte yang lainnya tidak satupun ada yang disisakan, ucap dari Sui Rohua yang menakutkan bagi mereka semua. Dan di sini mereka juga langsung bergegas untuk dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sini tetua O dia pun yakin kalau sebenarnya ini semua adalah murni dari balas dendam yang ingin dilakukan oleh guru dari Zauvan. Maka harusnya jika hal ini benar, target selanjutnya adalah sekte kebenaran Tiandi. Tapi di sini mereka juga tahu kalau sekte kebenaran Tiandi bukanlah hal yang mudah untuk dapat dilakukan, mengingat mereka sebelumnya adalah 3 sekte atas dan mereka juga memiliki hal yang sangat-sangat kuat, ucap dari tetua O. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh mereka yang lainnya. Namun untuk Hinggu yang mendengarnya, dia mengatakan kalau sekte kebenaran Tiandi mereka memiliki para ahli ranah guyuan dan mereka sangat kuat.
Apalagi jumlah mereka juga tidaklah sedikit. Dan harusnya sekte kebenaran Tiandi tidak akan mungkin dapat mengalami nasib yang sama dengan 4 sekte lainnya, ucap dari Wu Qingqiu. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Tetua Adu. Di sini Tetua Adu dia pun mengatakan kepada Wu Qingqiu kalau Wu Qingqiu pemikirannya masih terlalu dangkal. Karena kau belum pernah menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang kuat. Di sini Tetua Adu dia mengatakan kalau sebelumnya apakah kau pernah mendengar tentang kisah dari Dan Ginseng? Dia menghancurkan ke-10 sekte yang ada di wilayah barat ketika dia masih muda. Dan apakah kau pikir Dan Ginseng dia menghentikan tindakannya karena dia tidak bisa melakukannya? Tidak, itu semua bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tapi itu semua ia lakukan karena dia menahan diri. Karena dia memiliki sedikit hati untuk mereka yang berasal dari wilayah barat. Dan dia masih menganggap wilayah barat adalah bagian dari dirinya, tapi tidak dengan pungkasan Jio. Karena tujuannya jelas adalah untuk balas dendam dan jika kemampuannya menandingi kekuatan apa yang dimiliki oleh Dan Ginseng, tentunya sekte kebenaran Tiandi tentunya tidak akan mungkin dapat bertahan, ucap dari Tetua Adu. Di sini Tetua Adu dia mengatakan di hadapan ahli yang sesungguhnya 10 sekte yang ada di wilayah barat bukan hal yang sulit untuk dapat dihancurkan. Dan apakah seluruh sekte masih dapat bertahan? Entahlah, itu semua tergantung kepada sosok penyerang itu, ucap dari Tetua Adu. Namun mendengar kalau mereka akan segera pergi menuju sekte kebenaran Tiandi untuk dapat menyelidiki ini semua membuat Yanmo dia bertanya lantas apa yang coba mereka lakukan ke tempat itu. Dan jika 3 sekte atas tidak dapat menghentikan, lantas buat apa mereka pergi ke tempat itu, ucap dari Yanmo. Namun untuk Tetua O dia mengatakan kalau saat ini mereka pergi mewakili sekte Xuanlong. Dan mereka memiliki kekuasaan untuk dapat menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di wilayah barat. Dan selama sosok yang bernama Kaisar Jio, kemampuan yang masih belum di luar nalar, harusnya dengan kemampuan yang kita miliki, setidaknya kita masih bisa bernegosiasi, ucap dari orang tua ini. Karena mau bagaimanapun juga sendiri menghadapi puluhan juta, kekuatan yang dimiliki oleh wilayah barat bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk Dan Ginseng itu sendiri, ucap dari Tetua O. Lantas bagaimana jika dia memang sekuat itu, ucap dari Yanmo yang membuat Tetua Adu dia pun mengatakan Tetua O dia pun mengatakan jika saja sosok itu sekuat Raja Pedang tak terkalahkan, tentunya itu semua sangat berbeda, ucap dari Tetua O yang gak tahu juga apa yang harus ia lakukan. Dan selesai cerita kita sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Nah, itu aja untuk jawaban, dan di part selanjutnya harusnya jawaban bakal menggunakan salah satu kemampuan yang ia dapatkan dari salah satu bintang suci. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Dan itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.